Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita aturkan puja dan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rizki, karunia, dan nikmatnya sehingga saya dapat menyampaikan video PDDUK TPT ini, dan semoga semua yang menyaksikan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Ibu dan bapak yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Imam Dwi Putranto. Saya selaku dosen program studi perbankan syariah di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan atau UNISA. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Tentunya dalam video PDDUK TPT ini saya akan menjelaskan deskripsi diri dalam kegiatan pengajaran yang telah dilakukan. Saya masuk bergabung di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan mulai bulan Oktober tahun 2016. Mata kuliah yang saya ampu di Prodi Perbankan Syariah yaitu mata kuliah Hukum Bisnis dan Perbankan. Untuk deskripsi mata kuliah, perkuliahan ini diselenggarakan sebanyak 14 kali pertemuan, ditambah 2 pertemuan yang dikhususkan untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengerti dan memahami istilah dan pengertian tentang perseroan terbatas. Kemudian jenis-jenis PT, aspek-aspek pendirian perseroan terbatas, definisi saham dalam perusahaan, kemudian struktur organ perseroan terbatas, dan aspek pembubaran dalam perseroan terbatas. Mata kuliah Hukum Bisnis dan Perbankan merupakan kelanjutan dari mata kuliah pengantar manajemen yang akan mempelajari manajemen dari sisi strategi bisnis melalui pemahaman dengan pendekatan dan kedudukan badan usaha yang berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas. Pada mata kuliah ini, yang akan dipelajari oleh mahasiswa adalah mengenai perusahaan terbatas atau PT, meliputi diantaranya pengertian PT, jenis-jenis perseroan terbatas, aspek pendirian PT, definisi saham dan kepemilikan saham perusahaan, struktur perseroan, dan aspek dalam pembubaran perseroan terbatas. Kemudian yang diharapkan pada mahasiswa yaitu mampu memahami dan menjelaskan pengertian aspek-aspek dan dasar hukum dalam perseroan terbatas, mampu menelaah serta menjelaskan syarat sahnya pendirian PT, mampu menjelaskan definisi saham serta kedudukan kepemilikan saham dalam suatu perseroan, mampu memahami dan menjelaskan kedudukan organ dalam perseroan terbatas, dan mampu menganalisis serta menjelaskan aspek-aspek dalam pembubaran PT. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu pengertian perseroan terbatas atau PT, jenis-jenis perseroan terbatas, pendirian perseroan terbatas, definisi dan kepemilikan saham perusahaan, struktur organ perseroan, pembubaran dalam perseroan terbatas. Kemudian sistem pelajaran atau metode perkuliahan. Dalam perkuliahan ini saya menggunakan dua sistem perkuliahan, yaitu sistem online dan offline atau luring. Metode pembelajaran, metode yang digunakan dalam perkuliahan ini saya menggunakan metode presentasi, discussion, problem solving, dan lecturing. Interaksi dosen dan mahasiswa dalam mata kuliah ini yaitu memberikan penjelasan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan komunikatif dan interaktif serta inovatif kepada mahasiswa, menjaga kedisiplinan dalam pembelajaran, penanaman saling menghormati, menjaga komunikasi yang baik, serta memberikan pula keteladanan kepada mahasiswa. Sistem penilaian mata kuliah atau teknik dan indikator, yaitu sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, yaitu presentasi dan partisipasi 25%, tugas kuis 15%, UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS 30%. Demikian video yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan deskripsi diri ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Atas perhatiannya saya aturkan terima kasih. Wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat siang semuanya ya. Meskipun ini sudah siang ya, kita tetap semangatnya semangat pagi ya semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini ya, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta sahabatnya, saudaranya, dan kita semuanya yang insya Allah menjadi umat beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin. Baik, sebelum mulai perkuliahan ya, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan pada hari ini mendapatkan keberkahan ya, terutama ilmu ya yang kita harapkan semua. Oke, untuk berdoa dipersilakan ya, menurut kepercayaan masing-masing. Selesai, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum melanjutkan ya ke materi perkuliahan, ini Bapak coba absen dulu ya untuk kehadiran mahasiswa semuanya ya. Epul ada? Oh, hadir. Rohimat ada. Nanda ya. Santi. Maulidah, kemudian Ulya, Wildan, Rismi, Fajrina, dan Muhammad Nur Hadi. Oke ya, alhamdulillah ya, semuanya lengkap ya, hadir semua. Baik, kita lanjutkan ke materi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha ya. Yang dimana di bentuk-bentuk badan usaha itu macamnya ada CV ya, kemudian ada perseroan terbatas ya, kemudian ada firma ya, dan yayasan juga gitu. Tapi kalau yayasan itu sifatnya itu non bisnis ya. Nah, untuk kelanjutan dari pertemuan kemarin kita bahas ke materi yang lebih spesifik ya. Khususnya di perseroan terbatas ya, karena memang PT ini merupakan suatu badan usaha yang banyak digunakan ya dalam suatu kegiatan usaha. Nah, jadi nanti di pembahasan PT ini kita akan mempelajari tentang pengertian ya, kemudian jenis-jenis. Nah, ini jenis-jenis PT, kemudian pendirian PT, tentang saham, organ perseroan dan pembubaran PT ya. Jadi kita pahami dari pengertian dasarnya dulu. Oke. Ini terkait PT menurut pasal 1 butir 1 nomor 40 tahun 2007, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. Ya, jadi secara pengertiannya ini sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi di sini ada beberapa unsur ya terkait unsur-unsur badan hukum. Nah, jadi ini untuk memenuhi suatu ketetapan badan hukum ini harus memenuhi beberapa unsur, yaitu organisasi yang teratur atau dipimpin oleh pengurus, jadi jelas pengurusannya. Kemudian harta kekayaan sendiri terpisah dengan harta kekayaan para anggotanya. Ya. Kemudian melakukan hubungan hukum sendiri atau diwakili oleh pengurusnya. Kemudian mempunyai tujuan sendiri terlihat dalam anggaran dasar. Jadi anggaran dasar ini aturan main dasar ya dalam menjalankan perusahaan. Nah, di sini kita lihat ada perjanjian. Kalau perjanjian itu melibatkan cukup satu orang bisa nggak? Harus berapa orang perjanjian? 2 orang atau lebih. Oke, bagus ya. Tepat ya. Jadi kalau kita mendirikan PT, perusahaan itu minimal harus terdapat 2 orang. Karena dasarnya adalah perjanjian perikatan. Oke. Next. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Sebelumnya memperkenalkan nama Ya. saya Muhammad Hadi. Ya.
Di sini dijelaskan bahwasanya PT itu berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal. Oke. Nah, sebelumnya saya pernah membaca dari artikel ataupun pernah mendengar bahwasanya ada istilah PT perusahaan yang tidak menggunakan berbadan hukum gitu, Pak. Itu apa perbedaannya, Pak? Oke. Ini Nur Hadi ya. Bapak kasih poin ya karena bertanya. Oke. Ya bagus pertanyaannya. Jadi memang dalam suatu organisasi itu ada istilah berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Organisasi yang berbadan hukum itu organisasi yang sudah dianggap seperti orang manusia. Jadi dia punya akte lahir sendiri, dia punya rekening sendiri atas namanya sendiri. Ya, jadi hartanya pun harta sendiri. Jadi misalnya ada organisasi, misalnya PT dimiliki oleh si A, si B, si C ya, misalnya beberapa orang. Nah, ini kekayaan si A, si B, si C dengan perusahaan itu sudah terpisah, gitu. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan organisasi atau perusahaan berbadan hukum. Sementara yang tidak berbadan hukum, organisasinya itu tidak dianggap sebagai objek orang atau objek hukum, ya. Tapi statusnya itu mengikuti si manusia yang mendirikannya. Jadi misalnya saya mendirikan CV. CV itu organisasi bisnis yang tidak berbadan hukum. Jadi hartanya CV itu menyatu dengan rekening saya. Jadi ketika ada yang menuntut CV mengganti rugi, otomatis harta saya ikut terbawa untuk mengganti. Kalau PT itu tidak. Jadi ketika ada penuntutan kepada PT, hanya PT yang bertanggung jawab. Harta saya aman. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini jenis-jenis PT. Nah, untuk jenis-jenis PT ini ada beberapa macam ya. Ada PT tertutup, terbuka, dan PT kosong. Untuk yang tertutup ini pemiliknya terbatas ya, hanya dimiliki oleh sejumlah kecil investor. Ya, biasanya kita dengan orang-orang dekat nih bikin perusahaan ya, kemudian hanya dimiliki oleh orang tertentu. Jadi biasanya sahamnya itu atas nama, ada nama kita di sana atau pendirinya. Nah, kalau PT terbuka ini biasanya sahamnya itu tidak ada namanya, itu diperjualbelikannya bebas. Biasanya dipasarkan di bursa saham. Ya, jadi siapapun yang memilikinya itu menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Kemudian ada PT kosong, di PT yang sudah dibubarkan atau tidak beroperasi lagi. Ya, jadi bisa karena dibubarkan atau sifatnya vakum. Ya, itu PT kosong. Nah, kemudian pendirian PT. Ya, ketika kita akan mendirikan PT, yang pertama perseroan didirikan 2 orang atau lebih. Tadi yang dibahas pertama ya, dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena kedudukannya di Indonesia, warga negara Indonesia ya. Jadi si PT itu punya kewarganegaraan. Jadi aktenya harus bahasa Indonesia. Kemudian setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ya, jadi ketika pendiri dia mau menyertakan modal, sahamnya yang atas nama dia harus ikut serta dalam kepemilikan saham tersebut. Kemudian yang ketiga, perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Kemenkumham mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Jadi ketika proses untuk menjadi badan hukum itu harus ada pengesahan dulu dari Kemenkumham. Ya, ketika ada pengesahan baru bisa dikatakan organisasi itu atau organisasi bisnis itu berbadan hukum. Kemudian yang keempat, perbuatan hukum berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya harus dalam anggaran dasar atau akte pendirian. Ya, jadi wajib harus ada akte pendiriannya ada. Kemudian yang kelima, pengumuman dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jadi diumumkan ya, sifatnya itu transparan, terbuka. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, namanya siapa? Oke. Sebelumnya tadi dijelaskan di dalam pendirian PT disebutkan ya tentang anggaran dasar atau akta pendirian. Ya. Bisa dijelaskan tidak apa yang dimaksud dengan anggaran dasar perusahaan PT dan apakah anggaran dasar setiap PT itu sama semuanya? Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi terkait anggaran dasar ini adalah aturan main dalam menjalankan perusahaan tersebut. Gitu. Jadi karena PT ini dibangun oleh 2 orang, ya kan? Berarti harus ada kesepakatan kan? Jadi saya misalnya bikin perusahaan dengan saudara-saudara ya. Kita kan harus sepakat dulu nih, perusahaan ini akan dijalankan seperti apa aturan mainnya. Jadi anggaran dasar itu membahas tentang aturan main menjalankan perusahaan. Misalnya jumlah direkturnya berapa, mau
bentuknya direktur apa direksi. Kalau direksi itu direkturnya lebih dari satu, ada direktur utama. Komisarisnya apakah cukup komisaris atau dewan komisaris. Kemudian modal awalnya berapa. Nah itu yang dicantumkan di anggaran dasar. Jadi aturan mainnya. Jadi antara perusahaan A dengan B dengan yang lain itu bisa berbeda. Ya. Tapi biasanya untuk struktur organisasi yang umum dipakai itu biasanya juga digunakan lah gitu. Jadi ada yang sama, tapi secara spesifiknya biasanya detailnya berbeda. Itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini pengertian tentang saham ya. Nah di sini definisi dari saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi tanda penyertaan modal. Ya, jadi ketika kita menyertakan modal, itu bukti kepemilikan kita, sertifikatnya adalah saham. Ya, jadi pemilik saham memiliki klaim hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Ya. Jadi keuntungannya ketika memiliki saham itu mendapatkan dividen. Jadi dividen itu kalau kita usaha nih di pembukuan akhir tahun ya, kita hitung sudah dikurangi biaya operasional, biaya gaji segala macam, ada labanya. Nah, saya memiliki saham 5%. Nah, saya nanti mendapatkan dividen 5%-nya dari modal yang disertakan. Itu ya. Kemudian ada capital gain. Nah, capital gain ini misalnya ini dalam bursa saham ya, ketika saya beli saham harganya Rp500. Kemudian harga saham ini naik ya, karena banyak yang menginginkan. Akhirnya nilainya naik, saya jual 600. Nah, selisih antara saya beli dengan jual Rp100 itu adalah capital gain ya. Selisih antara jual dan beli ya. Kemudian risikonya tetap ada ya di saham itu. Tidak mendapatkan dividen. Jadi ketika saya beli saham perusahaannya itu performanya turun, labanya turun ya. Atau sama sekali tidak ada laba ya, berarti saya tidak dapat dividen. Kemudian capital loss, ini lawannya dari capital gain. Jadi ketika saya beli dengan saya jual itu, saya jual lebih murah, harganya turun. Kemudian ada risiko likuidasi. Jadi perusahaannya performanya kurang baik nih, salah pilih direktur atau segala macam, akhirnya perusahaan itu tidak berkembang ya atau rugi. Kita lanjut dulu ke organ perseroan. Nah, organ perseroan adalah bertindak untuk dan atas untuk PT dan bertanggung jawab untuk PT. Nah, ini secara teknisnya organ perseroan itu ada RUPS, direksi dan komisaris. Nah, fungsinya RUPS itu adalah perhimpunan para pemilik ya. Jadi ketika dia milih komisaris atau milih direktur, ditentukannya oleh rapat umum pemegang saham. Kemudian direktur ini yang menjalankan operasionalnya, kemudian komisaris ini yang mengawasi direktur atau direksi. Ya, dia diperintahkan oleh RUPS atau pemilik perusahaan untuk mengawasi direktur agar menjalankan aturan main perusahaan atau sesuai ADART. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang bertanya tentang organ perseroan? Silahkan. Ya. Nama saya Nanda. Iya, Nanda. Bertanya, Pak, tadi kan seperti yang dikatakan dan dijelaskan bahwa RUPS itu Ya. pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, Oke. Gimana sih RUPS itu menentukan keputusan atau perintah dalam perusahaan, sedangkan anggota atau peserta dari RUPS tersebut itu banyak? Oke, ya. Bagus ya pertanyaannya, ini bagus-bagus semua ya. Jadi seperti kita tahu pemilik saham itu bisa jumlahnya lebih dari 2 orang ya. Bisa 2 orang, 3 orang, 100 orang, 1000 orang, 5000 orang. Kalau perusahaan internasional itu bisa puluhan ribu orang dimilikinya. Lalu bagaimana mengambil keputusannya untuk RUPS tersebut? Biasanya yang diundang untuk rapat umum pemegang saham itu adalah pemegang saham tertinggi atau mayoritas. Nah, kemudian di rapat itu bisa jadi ada pertarungan pemilihan yang pemegang saham ini mencalonkan direktur A, yang ini direktur B ya. Nah, kemudian yang berhak untuk memenangkan suara tersebut siapa? Yaitu pemilik saham terbanyak. Jadi sifatnya bukan seperti pemilu ya, one man one vote, tapi one saham one vote. Jadi saya satu orang bisa mengalahkan banyak orang ketika saham saya lebih banyak, meskipun itu disatukan gitu. Nah, jadi perhitungannya dari situ ya. Jadi yang jumlah keputusannya atau pemilikan sahamnya terbanyak itu yang diambil keputusannya. Oke, selanjutnya pembubaran PT. Nah, ini PT juga selain tadi didirikan bisa bubar ya. Nah, ini
Yang pertama itu dikarenakan keputusan RUPS. Jadi saya pemilik perusahaan sama teman-teman RUPS yang lain sepakat nih mau dibubarkan aja lah gitu ya. Itu bisa karena pemiliknya itu yang punya wewenang. Kemudian berakhirnya jangka waktu pendirian PT. Nah ini kalau berakhir itu biasanya PT ada yang didirikan berdasarkan proyek. Jadi misalnya bikin jalan tol, kita bikin PT baru. Setelah proyeknya selesai, itu dibubarkan. Gitu. Jadi ada jangka waktunya, di kesepakatan ADART-nya. Kemudian berdasarkan penetapan pengadilan, misalnya ada tuntutan segala macam. Pengadilan melihat ada banyak penyimpangan di sana ya. Nah itu bisa juga atas putusan pengadilan, berdasarkan hukum, itu bisa dibubarkan, dipaksakan. Kemudian pilot ya, PT tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Pilot ini bukan bangkrut ya. Jadi pilot ini bisa diistilahkan pembekuan. Jadi misalnya PT ini ada penyimpangan ya, kemudian pengadilan menetapkan untuk dipilotkan. Berarti dia tidak boleh beroperasi, direkturnya nggak boleh mengendalikan. Dia diambil alih oleh pengadilan ya, oleh kurator. Nah, ketika kasusnya sudah beres bisa dikembalikan lagi, jadi dibekukan. Nah, kemudian karena dicabut izin usaha PT-nya oleh Kemenkumham, jadi oleh aparat ini ya, penguasa ya, gitu. Kemudian proses likuidasi. Nah, likuidasi ini adalah proses untuk penutupan PT, ya. Jadi ini betul-betul ditutup. Oke, kita masuk kepada kesimpulan ya dari permaterian tentang perseroan terbatas. Secara umum, karakteristik PT adalah sebagai berikut. PT didirikan untuk mencari keuntungan. Jadi sifatnya adalah bisnis. Ya. Kemudian yang kedua, PT mempunyai fungsi komersil dan juga fungsi ekonomi. Jadi selain memperoleh keuntungan, PT juga berdampak terhadap fungsi ekonomi. Jadi meningkatkan peredaran uang dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga, modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Nah, di sini ada dua jenis ya, saham dan obligasi. Kalau saham itu ketika PT itu menjual saham, si pembeli itu menjadi bagian dari pemilik. Ya. Tapi kalau obligasi, mengeluarkan obligasi, orang yang membeli obligasi seolah-olah dia memberikan hutang kepada PT. Dan PT harus mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu berikut bunganya. Ya. Jadi keuntungan pembeli obligasi adalah dari bunganya. Kemudian RUPS akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT tadi ya. Jadi RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Jadi perkumpulan para pemegang saham. Jadi dianggapnya forum itu adalah forum pemilik perusahaan. Kemudian setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab sebanyak modal saham. Ya, tadi karena kaitannya dengan badan hukum, jadi tanggung jawab saya terhadap PT tergantung dari jumlah saham yang saya miliki. Misal 5% ya, itu yang menjadi hak saya dan dampak hukumnya. Misalnya ada kepailitan, kemudian hartanya dipecah ya, saya hanya dapatnya 5% dari sisa hartanya. Kemudian pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Dividen itu keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha ya. Kemudian direksi adalah pimpinan utama perusahaan PT. Jadi yang bertanggung jawab terhadap perusahaan adalah direksi. Jadi PT itu organisasi benda mati, tapi digerakkannya oleh manusia, yaitu direksi. Jadi ketika direksi itu menjalankan tugasnya sesuai dengan ADART, itu dampak hukumnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Tapi kalau melakukan tindakan di luar ADART-nya, ini menjadi tanggung jawab pribadi direktur. Jadi bisa kena harta pribadinya, gitu ya. Oke, setelah kesimpulan ini Bapak ada kuis ya untuk menguji pemahaman teman-teman semua ya. Nanti silakan isi nama masing-masing ya, nanti Bapak bagikan lembar kerja ya ke teman-teman semua. Kemudian tulis di lembar kerja itu jawaban dari pertanyaan yang poin B ini. Ya, ada 4 pertanyaan. Lalu setelah dijawab, nanti Bapak akan bertanya secara acak ya ke teman-teman. Kemudian baru dikumpulkan. Ya, oke, sampai di sini langsung saja ya. Ini Bapak bagikan lembar kerjanya. Silakan diisi untuk pertanyaan yang yang disampaikan. Ya, mangga. Ya, dibagikan saja. Ya. Oke, untuk kuis ini, ya, Bapak berikan waktu untuk menjawab 4 pertanyaan ini 5 menit cukup ya? Oke, ya. Oke, Bapak tunggu 5 menit ya untuk mengerjakan
soal kuis ini. Ya, silakan. Oke, cukup ya, waktunya sudah sampai 5 menit ya. Baik, sebelum dikumpulkan, Bapak mau coba tanya dulu ya tentang pertanyaan ini. Bagaimana nih penguasaannya ya, jawabannya. Bapak tanyakan secara acak ya. Coba yang pertama ini, pertanyaan pertama, Epul Saipul Hayat, ya. Jawabannya gimana Pak Epul? Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan usaha berbadan hukum yang modalnya terkumpul dari berbagai saham. Setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar yang dimiliki oleh masing-masing investor. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, apa saja unsur-unsur PT sebagai badan hukum? Bapak pingin Maulida Ulfa, ya. Gimana Maulida? Jawab, Pak. Ya. Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum, maka unsur-unsur yang menandai PT sebagai badan hukum adalah yang pertama itu perusahaan PT memiliki bentuk kekayaan sendiri berupa modal dasar. Yang kedua melakukan hubungan hukum sendiri. Yang ketiga sebagai organisasi yang teratur sehingga di dalamnya terdapat rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi dan komisaris. Yang keempat yaitu perusahaan PT harus memiliki tujuannya sendiri. Oke, ya bagus Maulida ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapa ya? Coba Santi, untuk pertanyaan ketiga, gimana? Sebutkan dan jelaskan apa saja jenis-jenis PT. Baiklah, izin menjawab. Untuk jenis-jenis perseroan terbatas itu ada 3, Pak. Ada PT terbuka, tertutup, dan kosong. Untuk PT terbuka itu pemilikan sahamnya biasanya untuk umum. Dan biasanya menjual saham itu ke masyarakat melalui pasar modal. Yang kedua ada PT tertutup. Untuk PT tertutup, biasanya perusahaan tidak menjual belikan sahamnya untuk masyarakat. Biasanya hanya dimiliki oleh kalangan tertentu seperti keluarganya, kerabat, atau sahabat. Dan yang ketiga itu ada PT kosong. PT kosong itu PT yang sudah tidak beroperasi lagi Pak, atau sudah dibubarkan. Oke, ya bagus ya, tepat ya seperti yang dijelaskan tadi. Oke, Santi terima kasih ya. Oke, untuk materi kali ini Bapak cukupan ya untuk pembahasan mengenai perseroan terbatas. Nanti di minggu depan kita bahas lanjutan ya dari materi hukum bisnis dan perbankan, yaitu tentang lembaga pembiayaan bank dan non-bank ya. Nanti pokok materi yang dibahas itu mengenai pengertiannya, dasar hukumnya, kemudian pembiayaan konsumen, bank, leasing, kemudian modal ventura atau joint venture ya. Untuk tugas di minggu depan ya, nanti terkait materi yang akan dibahas tentang lembaga pembiayaan bank dan non-bank, masing-masing tolong buat resume ya yang terkait dengan pembiayaan bank dan non-bank ya, buat resume, kemudian buat pointernya, PowerPoint ya. Nanti Bapak akan minta teman-teman salah satunya secara acak juga untuk mempresentasikan sebelum Bapak melakukan lecturing ya, ceramah materi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Cukup ya. Oke ya, semua pertanyaan sudah terjawab dan Bapak minta perwakilan untuk kumpulkan ya kuis yang tadi ya. Oke ya, terima kasih. Ya, nanti untuk minggu depan jangan lupa tugasnya di ini ya dikerjakan ya, dikumpulkan. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.